Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min syururi anfusina wa min sayyiati a'malina. May yahdihillahu fala mudhillalah wa may yudlilhu fala hadiyalah. Allahumma salli wa sallim wa barik ala sayyidina Muhammad wa ala alihi wa ashabihi ajma'in. Ya Allah, ya Sami, ya Bashir, ya Muqallibal qulub, tsabbit qulubana ala dini. Ya Nur, Allahumma nawwir qulubana binuri hidayatik kama nawwatal ardu binuri syamsi abadan abada birahmatika ya arhamar rahimin. Ya arhamar rahimin, irhamna ya Allah. Wahai yang maha menatap, berkahi majlis ini. Bukakan hati yang masih tertutup, cahayai hati yang masih gelap, sembuhkan hati yang berpenyakit. Ya Allah, lapangkan hati yang sempit, bahkan hidupkan hati yang mati. Ya Allah, Engkaulah penggenggam lahir batin kami. Berkahilah majlis ini ya arhamar rahim. Amin ya rabbal alamin. Sebulan assalamu ya, tidak ketemu. Baik, kita ulang yang pengajian sebelumnya. Nomor 81 ya. Ustaz, kita ulangi sebentar. Yes. Kalau terasa agak panas, nikmati saja. Tidak usah mengeluh, karena pasti sudah terukur panasnya juga ya. Silakan. Bismillahirrahmanirrahim. Kitab Al-Hikam halaman 74 bab 81. Innama ja'ala ad-daral akhirata mahallan li jazaa'i ibadihi al-mu'minin bi anna hadhihi ad-dar la tasa'u ma yuridu ayyu'tiyahum wa li annahu ajala aqdarahum an ayyujaziyahum fi dar la baqa'a laha. Sesungguhnya Allah menjadikan akhirat untuk tempat pembalasan bagi hamba yang mukmin. Dunia ini tidak cukup untuk tempat apa yang akan diberikan kepada mereka. Juga karena Allah sayang akan memberikan balasan pahala mereka di tempat yang tidak kekal. Dunia ini kecil. Dunia dengan matahari itu ukurannya 1,3 juta kali dunia ini. Ini kecil. Sedangkan di tata surya galaksi Bima Sakti, tempat kita sekarang ini, itu banyak sekali bintang-bintang, yang salah satu bintang itu ukurannya 116 triliun kali bumi. Jadi kecil sekali dunia ini. Sudah kecil, kemudian tidak lama lagi di sini. Dan tidak bisa diapa-apai. Makan banyak, yang ketelan sedikit. Ya. Itu pun kalau tidak sariawan. Sekarang rumah besar berbaring, paling di kamar, di kasur kecil, tidak mungkin dia menggelinding di seluruh rumahnya. Punya tanah ratusan hektar, dan cuman tahu ada sertifikatnya, lihat juga enggak, bahkan sertifikatnya juga dijaminkan. Ya. Punya mobil banyak, yang dinaikin cuman satu, supir yang kenyang. Punya villa juga jarang ke sana. Bibi aja yang langsing di sana ya, karena berenang tiap hari. Termasuk punya uang banyak, jarang dilihat. Benar? Udah jarang dilihat, sedikit mati, gak dibawa. Jadi kalau ngarap-ngarap balasan dunia, nggak pas buat orang yang benar-benar beriman tuh. Di dunia ya secukupnya, yang aman-aman saja, yang ringan hisabnya di akhirat.
Itulah sebabnya ada sahabat Nabi yang ahlu sufah, tinggalnya di masjid. 300-an tuh ahlu sufah tuh Pak, nggak kurang solehnya, nggak kurang hafalannya, nggak kurang ibadahnya, nggak punya rumah. Jadi tidak punya rumah tuh bukan aib. Tidak punya iman yang aib. Jadi jangan kenapa ya itu mah keluarga teh soleh tapi rumahnya kecil. Dan rumah besar rumah kecil juga tetap ya tidurnya mah segitu-gitunya. Apa kalau rumahnya besar tuan rumah meral gitu kalau mau tidur? Jelas sendiri. Tapi itu mah soleh cuma tidak punya mobil. Buktinya nyampe ke sini, yang punya mobil nyampe, yang tidak punya mobil nyampe ya. Tidak penting punya, yang penting nyampe. Halo? Benarkah? Buktinya kita tidak punya pesawat sampai ke Mekah, ya. Coba kalau punya pesawat parkir di mana, Ustaz? Tidak penting punya tuh. Yang penting tujuan tercapai. Jadi ibu bapak jangan ngukur kesuksesan hanya dengan duniawi. Kenapa teman saya nggak pernah sholat naik pangkat, mobilnya ganti-ganti? Ya suka-suka Allah saja, dan naik pangkat mah nggak usah soleh. Penjahat juga dinaikin pangkatnya, garong juga dikasih kekayaan. Jangan ya. Saya ke kantor sama-sama seangkatan dengan dia. Saya tahajud, dia sholat juga langka. Tapi dia disayang atasan, ya berarti sejenis atasannya ya. Dan tidak penting disayang atasan, yang penting mah disayang Allah. Atasan ujungnya juga sama, berhenti jadi atasan dan mati ya. Jadi gak usah kagum gitu, lihat dunia tuh biasa aja. Tadi lewat mobil lemper jini itu kan ada, saya nggak boleh nyebut merek hadirin, ada yang 6 miliar katanya ya. Ya saya tidak tahu, tapi yang saya lihat nanti di akhirat berat tuh hisabnya 6 miliar. Dan saya emang nggak kuat mikulnya, mau gimana mikul, nanti 6 miliar sedang di kiri kanan kelaparan, pembantu cuman gaji 100.000, 1 juta ya, sedang perawatan mobil bisa berapa, oh berat. Belum lagi bagi saya ya, belum lagi ujubnya, belum lagi takut kegoresnya, stres ah. Mending lempar ini aja, lempar apa, lempar ayam. Gak usah pengen jadi presiden hadirin ya. Pertama nggak ada yang milih, yang kedua sekejap saja puji jadi caci, itu betul. Pengen mas satu pengen jadi orang yang disayang Allah, titik. Udah terserah Allah mau jadi apa aja, yang paling penting Allah ridho, udah beres tuh. Saya mah uang nggak banyak, gak apa-apa, nggak perlu banyak kok, yang penting cukup. Selop banyak nggak ada yang cukup juga buat apa. Baik, udah siap nih. Jadi jangan ngukur-ngukur kesuksesan oleh duniawi, dan jangan menganggap orang hina karena nggak punya duniawi. Dunia tuh nggak ada apa-apanya. Kalau dunia ada harga sesayap nyamuk saja, maka orang-orang kafir itu tidak akan dikasih minum walau seteguk Pak. Saking nggak ada harganya, sok aja ambil, dunia dan nggak ada apa-apanya. Apa sih dunia yang hebat? Gak ada Pak. Ya cuman gini-gini aja, ngaku-ngaku sebentar, kelantang keliting, bangga yang nggak jelas. Dah. Ya, jadi jangan mengukur kesuksesan itu hanya dengan alat ukur dunia. Karena bagi orang yang beriman, hadiah dari Allah tuh di dunia tuh nggak cukup. Keridhaan Allah tuh nggak cukup. Nah makanya satu yang rada-rada bisa mewadahi ini adalah hati. Kalau huwallazi anzala sakinah, kalau Allah udah ngasih sakinah, ini jadi lega sekali hati ini. Udah rezeki itu.
Karena diluaskan rumah, kalau hati sempit tetap nyesek. Uang dibanyakin, hati tetap miskin, tetap menderita. Contoh ya, ghina fi qalbi. Kan kita sering menganggap kaya itu dengan kekayaan uang. Padahal ghaniyu itu artinya orang yang merasa cukup dengan apa yang ada. Itu kaya. Karena kalau orang sibuk memikirkan apa yang belum ada, berarti sebetulnya masih miskin. Ya, begitulah. Ini ulasan yang lalu. Baik, sekarang silakan. 82. Halaman 75 pasal ke-82. Man wajada samrata amalihi ajilan fahuwa dalilun ala wujudi qabulin ajilan. Siapa yang dapat merasakan buah dari amal ibadahnya di dunia ini, maka itu dapat dijadikan tanda diterimanya amal itu oleh Allah telah. Ini yang sering kita tanya, gimana ya ciri-ciri amal kita diterima? Jadi sebut amal itu syaratnya dua. Satu, niatnya ikhlas lillahi ta'ala. Yang kedua, ittiba kepada Rasul. Jadi semua ibadah itu terlarang kecuali yang dicontohkan. Semua urusan dunia boleh kecuali yang dilarang. Nah, Allah itu nggak bisa dibohongin, karena Allah wa huwa alimum bidati sudur. Allah tahu isi hati. Jadi nggak bisa pura-pura, nggak bisa acting, nggak bisa strategi. Kalau tuh nggak bisa, karena Dia tahu persis. Wa na'lamu ma tuwaswisu bihi nafsuh, dan kami mengetahui apa yang dibisikkan di dalam hati. Jadi mau kelihatan hebat keren juga tidak diterima kalau niatnya salah. Yang lalu 3 orang yang pertama kali dihisab, 1 orang yang mati syahid, merasa mati syahid, tapi ternyata gagal oleh Allah, tidak diterima padahal sudah tempur, sudah sampai terbunuh. Karena satu masalahnya, Allah tahu di hatinya ingin disebut pahlawan, ingin disebut pejuang, ingin disebut pemberani. Badannya seperti ke Allah tapi hatinya ke makhluk. Yang kedua adalah para pembaca Quran, penghafal Quran dan mengajarkannya, juga yang belajar agama dan mengajarkannya. Tapi di akhirat ternyata enggak juga berhasil masuk surga. Walaupun lisannya Quran tapi hatinya ingin disebut tuh qori'ah terbaik, ingin disebut ustadz, ulama, dai kendang dan sebagainya. Dan Allah udah kasih gelar itu di dunia, di akhirat nggak dapat. Yang ketiga adalah dermawan, yang dia sedekah kemana-mana, tapi Allah tahu hatinya itu sangat ingin dia diakui sebagai dermawan oleh orang, bukan ingin diakui oleh Allah sebagai ahli amal, dan tidak diterima. Ini sahih hadirin. Nah, kalau orang niatnya ikhlas, baru mau beramal aja udah enak. Jadi orang yang mau beramal lillahi ta'ala, mau beramal aja udah enak dia. Ketika dia melakukan amal itu diberi nikmat oleh Allah. Seperti orang yang seneng ke Allah, pengen sholat, mau sholat aja udah seneng tuh. Pas lagi sholatnya lebih enak lagi, aduh nikmat. Kayak malam tuh ya, orang-orang yang kira-kira amalnya bakal diterima, malam tuh udah seneng dia karena akan ada tahajud. Beda dengan yang kurang serius ke Allah, mau malam teh rada-rada takut bangun, karena takut di kantor puyeng ya, kurang energi, banyak alasan lah. Beker juga jam 3 teh diputar lagi jadi 4 dan jarum panjangnya 30, jadi tinggal 5 menit lagi adzan subuh. Ada yang excited sekali kalau mau malam tuh karena dia akan tahajud. Jadi gembira gitu, kayak orang mau ketemu calon mempelai mungkin ya, yang sangat dicintainya, disukainya dan halal, itu mau ketemu. Nah begitulah. Jadi dari pengennya aja udah ketahuan ini amal bakal diterima tuh sukacita, dan pada waktu mengamalkannya itu benar-benar menikmati. Kayak orang doa yang doanya bakal mustajab itu waktu doanya aja enak tuh. Tapi yang doanya basa basi kan ada yang amin 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 amin.
Amin ya Allah, amin amin. Tapi wajah ya pikiran nggak kayak yang pengen dikabulkan. Tapi kan yang memelas tuh beda ya. Ya Allah, ampun ya Allah, ampun. Nah, perihnya hati waktu menyesali dosa itu salah satu ciri tuh tobatnya bagus. Dan ada juga yang astagfirullahaladzim, astagfirullahaladzim ya Allah, astagfirullah. Tapi dari mata teh kayak nggak ada penyesalan ya. Sama sedekah juga, ngedengar ladang amal tuh ada yang senang, ini belum ya, beramalnya belum, tapi senangnya udah mendahului. Dan pada waktu dia sedekah tuh ada kelezatan mengeluarkan uang tuh, udah nggak ada takut miskin, nggak ada ragu dengan hitungan dari Allah. Dia puas sekali dengan bisa memberikan dan tahu ini jerih payah tidak gampang, dan ada kelezatan dalam bersedekah. Itu udah ciri-ciri tuh, ciri-ciri Allah menerima, karena nggak bisa menikmati sesuatu kecuali hadiah dari Allah, benar? Kayak yang saum tuh ya, ada yang benar-benar nunggu saum tuh senang, dan dia pasti tidak akan nginjek kiloan ya, karena ada yang saum dah udah 3 bulan nggak ngepek, berarti memang dia lebih fokus kepada mengurangi berat badan daripada kedudukan di sisi Allah. Nah saudaraku sekalian, baca Quran, ada yang ikut odoj, paksain tuh karena nggak enak nanti saya disebut nggak setor ya. Nah itu mah namanya baca Quran nggak enak, kebut karena nggak enak nanti Isya kita belum habis ketahuan kita belum selesai. Mudah-mudahan diterima ya. Tidak ada yang nggak odoj sama sekali, tapi kalau niatnya supaya diketahui teman, mungkin rasa nikmat baca Qurannya beda. Tapi ada juga yang baca Qurannya tuh nikmat. Fabi ayyi ala'i rabbikuma tukadziban. Fabi ayyi ala'i rabbikuma tukadziban. Sambil makan nikmat Tuhanmu manakah yang akan kau dustakan? Kayak dicelupkan ke dalam samudra karunia. Ingat ini karunia, ingat anak karunia, ingat tempat berteduh karunia, padahal ngontrak ya karunia. Ingat bisa pengajian karunia, ingat aib ditutupin karunia. Wabi ayyi ala'i rabbikuma tukadziban. Perih hati itu, syahdu. Itu ciri-ciri tuh pembaca Quran yang oleh Allah insya Allah diterima amalannya, karena dia diberi kenikmatan di dalam membacanya. Jelas hadirin sekalian? Jadi kita mesti curiga nih kalau kita sholatnya gesit, tangkas, seksama ya, dan kenapa kamu cepet banget? Kan saya udah terlatih ya, saya sholat udah lama, udah hafal. Zikir subhanallah 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 Tuhan ya subhanallah subhanallah subhanallah. Itu juga sudah bagus, tapi dari tatapannya mah benar. Alhamdulillah wala ilaha illallah akbar, alhamdulillah wala ilaha illallah akbar, alhamdulillah. Saya tidak mengatakan itu jelek ya, tapi sepertinya harusnya ada yang subhanallahnya lambat tapi kerasa, seperti la ilaha illa anta subhanaka inni kuntu minaz zalimin. Ya Allah, tiada ilah, tiada Tuhan yang berhak disembah selain Engkau. Subhanak, maha suci Engkau, segala perbuatanmu baik, sempurna, tidak ada yang salah,
Tidak ada yang jelek, tidak ada yang gagal, tidak ada yang tertukar. Inni kuntu minaz zalimin. Saya ya Allah, saya yang zalim. Saya yang mengundang semua kepahitan ini menimpa. Semua ini buah dari keburukan saya. Itu Nabi Yunus di gelapnya malam, gelapnya lautan, gelapnya perut ikan, nggak ada tuh sedikit pun kecewa kepada Allah. Menyebutnya juga Subhanaka, Maha Suci Engkau. Artinya dimakan ikan tuh tidak ada komplain sama sekali. Ya, ini kuntu minaz zalimin. Itu bisa nangis tuh Pak. La ilaha illa anta subhanaka inni kuntu minaz zalimin. Oh, itu karunia Allah. Ada juga yang ngitung jumlah, la ilaha illa anta subhanaka inni la ilaha illa anta subhanaka. Ayat kursi juga ada. Ayat kursi 100 kali panjang itu. Allah la ilaha illallah. Saya tidak mengatakan itu buruk ya, tapi ada yang lebih bagus. Mungkin Allah mah nggak perlu jumlahnya, tapi rasanya nyambung tidak dengan Allah. Ayo kita nikmati doa tuh ya. Ya Allah, sayangi keluarga kami ya Allah. Ya Allah, ampun, saya belum jadi bapak yang baik. Engkau tahu apapun yang hamba lakukan, tidak ada yang tersembunyi. Ya Allah, jangan biarkan keburukan hamba jadi jalan keburukan bagi anak-anak. Itu enak hadirin, mau tidur tuh berlinang air mata. Itu berarti itu bagi, maaf ya, bukan Allah perlu tangisan kita, tapi itu artinya udah dapat itu karunia. Jadi ngedeketin Allah mah nggak rumit ya. Pertama Allahnya maha dekat, yang kedua Allah tuh maha tahu isi hati kita. Jadi kita mah nggak bisa acting atau sholat Allahu Akbar, tapi dah Allah tahu ini suaranya digetar-getar ya. Atau ibu tahajud nangis dan suami bangun, ya, tapi dah Allah tahu ini acting ya kan. Terus air matanya sengaja nggak diusap ya supaya ada bekas gitu. Jadi suami kan terguncang ya melihat istrinya dekat dengan Allah. Jadi sejenis ancaman lah air mata ini ya. Padahal Allah juga tahu itu teh bukan sedih, menguap ya. Dia 5 kali menguap jadi air matanya cukup untuk acting. Gak bisa hadirin, gak bisa begitu, asli murni ke Allah tuh. Karena Allah tahu persis semua yang ada di hati. Cukup segitu. Nah ini ada satu lagi ya. Ini barusan, jadi kalau kita udah nikmat, dan nikmat itu nggak memerlukan diceritakan ke orang. Jadi kalau kita cerita nikmatnya tahajud, tapi kebutuhan kita tuh orang lain tahu. Ih, waktu saya tahajud tuh nikmat sekali. Padahal nggak nikmat-nikmat amat, tapi dia perlu diakui orang. Ini juga acting. Apa perlunya kita diakui orang? Apa perlunya diakui? Nggak ada perlunya. Yang perlu mah diterima, betul? Itu ya, waktu saya tawaf itu ya, saya berguncang hati saya. Dan Allah tahu dia tuh berguncang karena demam ya. Jangan riweuh hadirin ya. Nggak boleh. Lempeng, bersih, lurus. Tahu Allah bisa tahu isi hati kita. Gak ada perlunya kita acting, lebay, dibuat-buat. Ingin orang terkesan, ingin orang kagum, ingin orang memuji. Mau apa? Gak ada urusan. Urusan kita mah cuma satu, Allah ridho ke ya. Ingat, ini bukan cuek ya. Kalau orang cuek tidak peduli. Kalau kita sangat peduli kepada penilaian Allah yang tidak hanya lihat lahiriah kita, tapi Allah juga tahu persis apa yang ada di hati kita. Gak bisa bohong, gak bisa acting.
Ya, selanjutnya silakan. Pasal ke-83. Idza aradta an ta'rifa qadraka 'indahu fanzur fima la yuqimuka. Jika engkau ingin mengetahui kedudukanmu di sisi Allah, maka perhatikan di dalam bagian apa Allah menempatkan engkau. Barang siapa yang ingin tahu manzilah kedudukannya di sisi Allah, maka hendaklah kita memperhatikan kedudukan Allah di hati kita. Jadi kalau ibu bapak ingin tahu kedudukan kita di sisi Allah, nah kita lihat kedudukan Allah di hati kita, dominan atau enggak. Banyak orang yang Allahnya itu sisa di pojok kecil. Yang dominan itu adalah keinginannya, yang dominan itu adalah kesukaannya, yang dominan itu adalah hobinya, atau yang disebelin, itu dominan. Ada yang di hatinya tuh dominan tuh tas aja, tas ya. Mungkin buat wanita ini ya. Allah juga kalau sholat Allahu Akbar. Ini model keren banget. Sami Allah, tapi yang ini belum lunas. Harus cari solusi. Allahu Akbar. Ada aja dijual setengah harga, ya itu jadikan uang muka. Allahu Akbar. Cukuplah. Tinggal dipotong aja dari sana sini ya Mas. Allahu Akbar. Tapi ini harus keputusan harus cepat nih. Allahu Akbar, karena kebutuhan dibeli teman. Wah ya gawat nih kalau begini ya. Allahu Akbar. Jadi rusuh sholatnya. Karena mau nelpon sesudah sholat. Jadi Bu, jadi. Dan itu semuanya berhasil diformulasikan dalam sholat yang khusyuk kepada tas ya. Ini serius hadirin, kita suka nggak peduli kepada pencuri hati. Siapa sekarang yang dominan yang ada di hati kita, itu menentukan kedudukan kita di sisi Allah. Biasanya orang yang mendominasi hati itu adalah yang dia sukai, baik orang, makhluk, benda, itu bisa dominan tuh Pak. Kalau orang udah jatuh cinta juga, itu bisa dominan aja di pikiran. Termasuk yang udah berkeluarga, hati-hati ya. Jangan sampai pas pendamping hidup itu jadi dominan. Kalau yang sangat cinta ke istrinya terus, istrinya tiap berapa menit sekali BBM. Atau yang sebaliknya, yang menuhankan suaminya, oh suami, saya harus membahagiakan suami, saya harus senam demi suami, saya harus kursus demi suami aja. Padahal suami lagi mikirin yang lain, kan nggak enak kan. Maksudnya suami itu lagi mikirin kerjaannya. Apa Bu? Saya emang nggak mau dah Bu, istri saya istri saya mencintai saya berlebih. Enggak tuh, benar udah ditegesin. Enggak, kita ini sudah babak akhir dari hidup. Saya 53. Ini 48, Rini 45. Udah babak akhir semua ini. Enggak ada cinta-cinta lebay. Kita masih seumur udah pol berlomba-lomba raih cinta Allah, karena Allah yang punya sorga, Allah yang bisa ngebahagiakan, Allah yang bisa ngurus. Kita berumah tangga untuk ngejar kedudukan di sisi Allah, bukan ngejar kedudukan di hati masing-masing. Saya tidak memerlukan cinta lebay, ya. Saya memerlukan istri yang bisa ngejongklokin saya ke sorga, gitu. Jangan ke neraka. Ini serius hadirin. Udah ketahuan lah, lebay-lebay gitu tuh cuman jadi masalah, ya. Kalau tujuannya Allah, dunia ringan. Kalau tujuannya dunia, pasti berat. Hidup ini berat. Periksa aja, periksa sok. Siapa yang hidupnya menderita, pasti dunia yang memenuhi hatinya. Makhluk, benda, orang, penilaian orang, kedudukan, ya kan? Periksa. Kalau orang udah sibuk mikirin